Kita langsung saja ke narasumber terakhir, yaitu Bapak Asep Dedi Herdiana SE. Beliau adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis, dan pendidikan terakhir beliau adalah S1 Universitas Nusantara. Kali ini beliau akan memaparkan tentang peningkatan pendapatan dan efisiensi pengeluaran daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Kepada Bapak Asep Dedi, disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Pak Sekda Sumedang, Bapak dan Ibu yang hadir secara online dan offline. Izinkan kami dari Kabupaten Ciamis. Kebetulan Kabupaten Ciamis masih BPKD Pak, Bapak dan Ibu, jadi badan pendapatannya masih menyatu di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu. Mungkin belum berpisah seperti di Bandung barangkali. Di kami masih menyatu di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Baik, kami akan mencoba menyampaikan ini dari sisi success story barangkali. Ini penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Ciamis dan diterima langsung oleh Pak Bupati. Selanjutnya sekaitan dengan periode ini, dasar hukumnya sudah jelas dan kami sudah menerbitkan peraturan Bupati nomor 33 tahun 2020 barangkali dalam rangka pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi Kabupaten Ciamis. Adapun implementasi ini ada dari sisi transaksi belanja barangkali, ada transaksi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan ini dari sisi transaksi belanja langsung yang dapat dilakukan secara elektronik. Ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Di transaksi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis ini udah 95% kita sudah cashless barangkali. Hanya ada 5% di mana di Perbup tersebut ada hal-hal yang bisa dilaksanakan secara tunai barangkali. Seperti kita pembayaran fotokopi yang anggarannya di bawah 1 juta barangkali. Next. Terus. Nah ini. Dan ini implementasinya Pak, barangkali bahwa di Kabupaten Ciamis ini selain retribusi dan pajak daerah, barangkali kami pun sudah mencoba untuk kegiatan keagamaan. Baik untuk pelaksanaan di Masjid Agung maupun untuk Bajnas. Tatkala ada masyarakat mau memberikan sodakoh atau jariah, ini udah kami coba dan kami terapkan transaksinya secara online barangkali. Jadi bukan hanya sekadar pajak dan retribusi, kami pun mencoba dan udah menerapkan ini untuk kegiatan Bajdas selain yang besarnya PBB dan P2, adapun untuk kegiatan di manakala ada masyarakat yang ingin memberikan sodakoh atau jariah ke Masjid Agung. Lanjut. Nah ini pemamatan implementasi perbankan dalam pelayanan keuangan daerah. Ini salah satu yang tadi disampaikan di Majalengka barangkali Pak. Di kami pun di Kabupaten Ciamis ini naskah kerjasamanya antara Dinas Perhubungan dan yang BJB barangkali. Di kami ini lebih kepada, kalau dulu yang namanya buku kir itu berbentuk buku gitu Pak ya. Sekarang jadi berbentuk seperti kartu dan akan lebih mudah membawanya, atau tatkala mobil itu setiap 6 bulan sekali harus melaksanakan. Inilah barangkali yang di Kabupaten Ciamis yang berhubungan dengan transportasi barangkali. Next. Dan ini bentuk QR paymentnya pada retribusi KIR di Dinas Perhubungan, dan selain di Dinas Perhubungan kami pun melaksanakan dan di Dinas Koperasi KUKM dan Perdagangan gitu. Jadi bukan hanya sebatas
Dan ide ini tercetus di saat pandemi kemarin di tahun 2020 barangkali Pak. Tatkala kita pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga dari sisi perdagangan ya KUKM membuat terobosan seperti ini. Lanjut, ini bentuknya ada PBBP 2, ada yang tadi kami sampaikan ada Bajnas, ada objek wisata, ada retribusi, dan tadi ada kartu untuk KIR. Dan channel pembayaran pajak daerahnya ini udah ada dengan BJB, ada dengan Bank Galuh yang bisa melaksanakannya, salah satu bank milik pemerintah Kabupaten Ciamis, ada Bukalapak, Sijago, GoPay, dan untuk Alfa, Indomaret, dan BUMDes. Dan yang perlu kami sampaikan bahwa ini salah satu inovasi yang dilaksanakan khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ini dengan Sijago, gitu, Pak. Sistem Informasi Pajak Keluh Online. Ini salah satu inovasi dan terobosan salah seorang kepala bidang yang dilaksanakan di saat beliau mengikuti diklat PIM 3 barangkali. Mudah-mudahan meskipun ini belum sempurna, ke depan dengan Sijago ini masyarakat lebih dimudahkan lah, terutama untuk dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Yang selanjutnya tadi disampaikan bahwa BUMDes kami pun sudah mencoba launching untuk BUMDes barangkali Pak. BUMDes ini berbasis elektronik, ada satu BUMDes yang kami coba. Mudah-mudahan ke depan ini sebagaimana tadi di materi awal barangkali BUMDes ini kita manfaatkan dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari pelaksanaan teknologi ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa di kami ini di Kabupaten Ciamis ada 258 desa dan 7 kelurahan barangkali. Dan sampai saat ini baru sampai 70 BUMDes barangkali dari 258 desa. Next. Ini hanya sebatas penghargaan dan penghargaan yang kami Kabupaten Ciamis yang diterima ini sebagai peringkat penghargaan oleh Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat. Kita peringkat terbaik ketiga dalam elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Meskipun belum sebagus Sumedang barangkali Pak Sekda. Perlu kami sampaikan bahwa penghargaan indeks transaksi pemerintah daerah ini terbaik di Jawa Barat dan nasional di triwulan 2 tahun 2021. Peringkat 1 di indeksnya dan peringkat 7 di nasional dianugerahi oleh Bank Indonesia. Next. Nah, ini hanya di saat penerimaan penghargaan. Kembali lagi pada desa digital yang tadi disampaikan narasumber dari BI, bahwa di kami BI sudah ada satu desa di Kecamatan Cihawur Beuti, bahwa desa digital ini menjadi percontohan. Meskipun di awal kami pun udah mencoba di Kecamatan Sadananya gitu, yang di BI ini rencananya ada 5 kecamatan dan ada 5 desa gitu ya. Kami yang minta bahwa di setiap, kalau dulu ada istilah eks-kwadanan, yang mudah-mudahan dengan yang dari BI bisa ada di desa-desa yang belum kami sentuh. Jadi model bisnisnya desa digitalnya seperti ini tadi sudah disampaikan, pada prinsipnya sama barangkali. Adapun tantangan dari pembangunan desa BUMDes ini di desa ini apa tadi yang disampaikan oleh Kominfo barangkali Pak, sama pada prinsipnya. Di kami pun ada desa-desa yang masih black spot barangkali. Jadi infrastruktur internet di desanya sendiri yang kadang-kadang ya tidak sama lah barangkali, karena berangkat dari blank spot tadi, dan desa sendiri biasanya desa lebih membebankan tatkala ada infrastruktur seperti ini kan tetap minta ke pemerintah kabupaten barangkali, meskipun di desa sekarang sudah mengelola anggaran yang cukup besar barangkali. Dan untuk
indeks SPBE barangkali Pak izin Pak Sekda Sumedang, kami di indeks SPBE ini meskipun belum sebagus Sumedang barangkali, indeks SPBE ini kami baru di ranking 7 barangkali di tingkat nasional, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang nilai SPBE Kabupaten Ciamis ini menjadi lebih baik gitu ya. Nilai SPBE di tahun 2021 ini baru di angka 3,32, jauh dengan Sumedang yang mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang indeks SPBE lebih meningkat. Adapun kunci sukses dari implementasi ETPD di Kabupaten Ciamis ini, yang jelas bahwa Pak Bupati sangat dengan kebijakannya sesuai dengan visi kepala daerah. Bupati Ciamis memiliki visi yang di dalamnya mengakomodir implementasi ETPD demi penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang sehat. Regulasi ETPD juga telah ditetapkan dengan pembentukan peraturan perbuknya gitu ya. Jadi intinya bahwa kunci suksesnya tetap ada di pimpinan barangkali di Pak Bupati dalam hal ini, bagaimana kita bisa dengan dukungan tersebut ya kita bisa melaksanakan gitu ya. Selain Pak Bupati, jadi dukungan ucapan terima kasih support dari Bank Jabar cabang Ciamis barangkali. Ini perluasan yang selanjutnya, perluasan ETPD dengan channel pembayaran. Ini hanya gambaran saya barangkali naik dari tahun 2018 sampai rencana kami roadmap sampai ke tahun 2025 gitu ya. Di perkembangan dari tahun 2018 pajak dan retribusi daerah dari 2018, 2020, kita di 2020 udah terbentuknya Perbuk, 2021, 2022 dan roadmapnya sampai ke tahun 2025, dengan tetap bahwa kami akan lebih menyempurnakan aplikasi si Jago yang sudah kami miliki. Dan perlu kami sampaikan lanjut, di realisasi perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Ciamis dari sisi PAD sangat kecil Pak Sekda, bahwa PAD Ciamis ini di bawah mungkin hanya 10% lah dari APBD-nya gitu ya. Jadi kabupaten kami lebih mengandalkan ke sisi transfer dana pusat barangkali. Tetapi kalau dari sisi realisasinya, kalau dirata-ratakan dari angka 271 miliar, ini realisasinya di atas 100% barangkali. Dan yang terakhir barangkali dampak dari implementasi tadi itu hanya sebatas kami menyampaikan sukses tadi di Kabupaten Ciamis, bukan tanpa kendala barangkali dari implementasi elektronisasi ini, bahwa karena tadi kami sampaikan bahwa Kabupaten Ciamis ini dengan 258 desa, jadi masyarakat lebih banyak di desanya paling banyak. Dan kami hanya memiliki 7 kelurahan, sehingga kita harus lebih meningkatkan, karena kami berupaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, supaya terutama ini untuk PBB barangkali Pak. Untuk PBB mereka bisa membayar, meskipun hari ini meskipun ditarik sama kolektor gitu ya, tetap dibayarkan oleh kolektor itu ke bank gitu ya. Harapan kami ke depan itu ya masyarakat bisa membayar meskipun dari PBB ini, karena yang PBB yang ada di kami di Kabupaten Ciamis dari juta sekian jumlah SPPT, 800.000-nya masih kecil gitu Pak, masih di kisaran 7.500 gitu ya. Sehingga tatkala mereka membayar memakai transaksi elektronik barangkali berat karena ada biayanya barangkali. Sehingga tapi kami tetap berupaya gitu ya. Jadi misalnya ada seorang wajib pajak yang membayarnya hanya 7.500, mereka kan lebih tertarik dipungut oleh kolektor gitu ya. Daripada dari 7.500 menambah uang 2.500 barangkali seperti itu.
Tapi mudah-mudahan kami tidak berhenti di sana lah barangkali, meskipun masyarakat hari ini barangkali ke depan yang hari ini masyarakat kami yang generasi milenialnya barangkali 10 tahun atau 30 tahun yang akan datang kan menjadi dewasa barangkali, menjadi seperti kami. Dan kami yang generasi kolonialnya barangkali setelah nanti habis, yang mudah-mudahan bisa terlaksana itu dengan baik gitu ya. Jadi intinya bukan sukses tadi bukan tidak tanpa tantangan barangkali, itulah tantangan yang cukup berat bagi kami bahwa kita, karena yang namanya bayar PBB ini di kami gitu ya Pak, kalau tidak dipungut oleh kolektor, wajib pajak PBB itu sulitlah untuk, mungkin hanya beberapa persen yang bisa dia bayar sendiri barangkali. Intinya bahwa tantangan inilah yang membuat kami tetap mensosialisasikan bareng-bareng dengan Kominfo bagaimana masyarakat supaya bisa membayar pajak daerah dan distribusi menggunakan transaksi elektronik. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Terima kasih. Saya Neng Diani dari Kabupaten Sukabumi dari BPKAD. Pertanyaan saya ditujukan kepada Bapak Kepala BPKAD, karena masih gabung Pak, tadi lembaganya BPKAD Kab Ciamis. Pertama yang ingin saya tanyakan, sejauh mana pemanfaatan fasilitas perbankan dalam layanan keuangan untuk Pemda Ciamis sampai saat ini? Mungkin dengan Bank Persepsi BJB atau ada selain itu? Yang kedua, untuk pelaksanaan atau implementasi non-tunai, sejak kapan diimplementasikan di Kabupaten Ciamis? Dan mungkin yang terakhir ya Pak, untuk proses pemrosesan SP2D, karena Bapak sebagai PPKD di sana, yaitu sebagai BUD, tentunya Bapak memproses SP2D. Nah di sana setelah melaksanakan secara elektronik Pak, atau paperless, atau seperti apa? Mohon penjelasannya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dari Sukabumi ya Bu, perlu kami jelaskan bahwa di awal tadi kami menjelaskan bahwa di Kabupaten Ciamis ini masih Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pendapatan itu belum menjadi OPD, tetapi masih menjadi bagian dari bidang gitu. Ada 2 bidang. Yang menjadi pertanyaan Ibu barangkali tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang Bank Persepsi. Kami masih tetap menggunakan hanya 1 bank BJB. Kenapa tidak yang lain khususnya di pendapatan? Karena kalau di bank lain tidak real time gitu. Tatkala pendapatan itu masuk hari ini kan harus tercatat di hari ini gitu barangkali. Sehingga baik dari sisi pendapatan, baik itu pajak maupun retribusi, tetap kami memakai BJB gitu. Sehingga banknya hanya bank BJB saja Bang. Yang kedua tentang non tunai, ini kami udah 95% sesuai dengan Perbup nomor 33 tahun 2020 gitu. Di semua transaksi sudah kami laksanakan secara non tunai gitu. Sampai dengan TPP itu udah non tunai kami laksanakan gitu. Yang selanjutnya tentang SP2D, ini sama SP2D juga kami udah online dengan BJB, sehingga baik untuk pihak ketiga maupun untuk SP2D yang untuk SKPD barangkali itu yang bisa saya jelaskan. Barangkali Ibu kurang jelas dan mudah-mudahan tidak puas hari ini. Kami tunggu di Kabupaten Ciamis barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi info dari panitia sudah ada pertanyaan online ya, mungkin bisa ditampilkan.